Fashtaghalta bima khalaqtuhu laka anni. Ya. Kau menyibukkan diri dengan yang aku ciptakan untukmu ketimbang aku. Nih, jadi Allah menyindir gitu. Allah ciptakan alam buah-buahan. Ketika kau menjadi pedagang yang berhasil, ketika kau menjadi seorang petani yang berhasil, malah kau sibukkan dengan yang aku ciptakan karenamu itu, bukannya aku yang kau sibukkan. Ya. Fa iza taghalta bin ni'mati anil mun'im. Ya. Maka kau menyibukkan dengan nikmat anil mun'imi ketimbang yang memberi nikmat. Semua yang kau nikmati itu yang kau nikmati, tapi kau lupa siapa mun'imnya. Wabil ataya anil mu'ti, kau sibuk dengan pemberian tapi kau lupa siapa yang memberi. Fama adaita syukra ni'matihi, maka kau tidak menunaikan syukur terhadap nikmatnya. Wala ra'aita hurmata ata'ihi, dan kau tidak memelihara kehormatan pemberiannya. Li'anna kulla ni'matin saghalatka anni fahiya nikmatun. Oleh karena seluruh nikmat yang menyibukkanmu ketimbang aku, maka semua nikmat itu adalah nikmat. Nikmat lawanan dari nikmat. Jadi kalau nikmat sesuatu yang positif, yang bagus, nikmat yang negatif, yang merusak, yang mengganggu. Jadi kalau kau sibuk dengan pemberianku tanpa menghormati siapa yang memberikannya, maka seluruh nikmat itu akan berubah menjadi nikmat. Yang positif itu berubah menjadi negatif buat kamu. Wa kullu atiyatin alhatka anni fahiya baliyatun, dan seluruh pemberian yang melalaikanmu dari aku, maka semuanya itu adalah menjadi petaka, menjadi bala. Nah, ini adalah firman Allah di luar Al-Quran. Hanya tidak disebutkan apakah adanya di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, atau dalam Suhuf Ibrahim. Ada orang bilang, apakah masih memungkinkan yang semacam itu? Ya, artinya suhuf-suhuf pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu apakah masih ada? Masih memungkinkan? Ada. Jadi hasil penemuan arkeolog terakhir itu bahwa di Tiongkok itu di daerah pertapaan itu ternyata ditemukan sebuah artefak yang menunjukkan tentang Zulkifl, yang menurut kita itu Zulkifli, Nabi. Dan Zulkifli itulah yang dimaksud dengan Siddhartha Gautama. Jadi gini, Nabi Musa itu Tauratnya itu nggak bisa dihafal. Nabi Musa itu Tauratnya nggak bisa dihafal. Yang hafal, yang menguasai itu cuma Nabi Musa sama Uzair. Ketika Nabi Musa wafat, maka Uzairlah menjadi tumpuan masyarakat Yahudi. Saking mengeluh-elukannya, saking hebatnya Uzair, maka mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Salah itu tidak ada anak Tuhan, tidak ada abnullah,
ya, ibnullah tidak ada. Ternyata Nabi Isa itu hebat, dilulukan, lahirnya tanpa bapak, kehebatan akhlak budi pekertinya, maka fanatisme menyebabkan mereka mengatakan Isa benullah, Isa anak Tuhan. Itu mengapa pengikut Nabi Muhammad di luar syahadat keislaman harus menambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu abduhu wa rasuluhu harus ditambahkan khutbah, ceramah, kecuali masuk Islam tak boleh ditambah-tambahkan. Muhammad itu abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah. Ditutup pintunya pemahaman fanatisme yang mengatakan Muhammad ibnullah gitu. Tapi gilanya Islam, sekte dari Islam lebih gila dari Yahudi. Yahudi Uzair ibnullah, Yahudi Isa ibnullah. Orang Islam lebih gila lagi, Aliyun ilahun fil ardi. Ali itu Tuhan yang di bumi, bukan anak Tuhan. Itu pada sekte ya Syi'i ya, di dalam Al-Farq Bainal Firaq itu disebutkan Ali itu Tuhan di bumi. Nah, oke, kembali pada penemuan artefak. Zulkifl itulah yang membawa agama, ya, yang membawa agama yang sekarang itu disebut dengan Buddha, Zulkifli. Cuma Gautama, Siddhartha Gautama ini seperti Uzair, orang yang sangat menguasai kenabiannya Zulkifli. Maka pada perjalanan sejarah tidak ada tulis menulis seperti zaman kita, tidak ada foto, tidak ada lukisan. Maka orientasi zaman berubah, bukan kepada Zulkifli tetapi kepada Siddhartha Gautama, sehingga dia yang disebutnya Tuhan. Sama tuh, Ustadz muda harus beli kitab namanya Tafsir Al-Qasimi, ya, 6 jilid. Tafsir Al-Qasimi itu 6 jilid, ya, Jamaluddin Al-Qasimi. Di jilid terakhir ketika membahas tentang wattini wazaitun, wattin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. 4 bukan 3. Islam, Kristen, Yahudi bukan 3, Buddha. Itu dalam tafsir Al-Qasimi. Ya, wattin, demi buah tin. Ya, buah yang menjadi simbol Palestina, tempat dilahirkannya Isa. Ya, wazaitun, dan zaitun, ya, tempat dilahirkannya Zulkifli, yang kalau kita Buza, itu agama Buza. Jadi di dalam tafsir itu Buza itu yang dimaksud Buddha. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina, simbol kallamallahu Musa taklima. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, Makkah, simbolnya Nabi Muhammad. 4. Nah, ini
sangat memungkinkan ketika ulama-ulama dulu itu bisa membaca artefak dari peninggalan Zulkifil, Daud dan lain sebagainya, yang bahkan kan ketika di Yaman kita mau Arab dari Mekah mau ke Yaman itu bisa lewat darat, itu bukit-bukit yang diukir oleh kaum Ad, kaum Samud sampai sekarang itu masih bisa. Cuma simbol-simbol tulisannya itu yang belum terbuka. Ya. Nah, ini menarik kalau kita mau mempelajari firman Allah itu bukan cuma Al-Qur'an. Ya, tetapi juga ada artefak-artefak yang dulu memang mereka mengukirnya itu ya di batu. Tapi kalau seandainya dulu sudah ada kertas, ditulis di kertas, maka bangsa kita tidak mengerti tentang sejarah masa lampau. Dulu tidak ada kertas, tidak ada pena, ditulisnya artefak itu di batu, sehingga itu menjadi informasi buat umat-umat yang modern katanya. Hebat nggak? Jadi kekurangan menjadi kelebihan. Kita menilainya dia kurang, tapi dia punya nilai lebih karena tulisannya itu sampai sekarang masih bisa dibaca. Coba kalau orang sekarang seperti ini, berapa kekuatan kertas? Tidak akan sekuat batu yang diukir itu tadi. Kekurangan, tetapi dia punya kelebihan. Nah, itu yang dimaksud ya, bahwa firman Allah yang dikatakan oleh Ba'dul Arifin seperti itu. Dan ini kan Qur'ani, substansinya adalah Qur'ani. Kita dimuliakan dan dipersiapkan ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah ayat yang menjelaskan tentang keunggulan manusia yang bisa menerima amanah Allah. Walaupun zoluman, ya. Kita ini orang yang bisa zalim ya dengan amanah itu. Ini bagus nih ya. Jadi aku ciptakan segala sesuatu itu untukmu. Aku ciptakan kamu karenaku. Tapi kau sibuk dengan yang aku ciptakan untukmu, bukannya aku. Apabila kau sibukkan dengan nikmat, ya, maka kau tidak akan ingat siapa yang memberi nikmat. Wabil atoya anil mu'ti. Ya, ketika kau ingat kepada pemberian, kau lupa siapa yang memberi. Fama adaita syukra ni'matih, dan kau tidak bisa menunaikan syukur terhadap nikmat yang diberikannya. Wala ra'aita hurmata ata'ihi, dan kau tidak bisa memelihara kehormatan ya pemberiannya. Li'anna kulla ni'matin saghalatka aini fahuwa nikmat. Semua nikmat yang menyibukkanmu ketimbang aku, kata Allah, dia akan berubah menjadi nikmat. Wa kullu atiyatin al-hakka anni fahiya baliyatun. Setiap pemberian yang menyibukkanmu ketimbang aku, maka dia menjadi petaka. Ya, jadi kita lupa ya. Kita lagi punya urusan nih di rumah. Urusannya banyak lah. Kemudian ada orang kaya datang, ada pejabat datang, membawa uang sesuai kebutuhan kita. Butuhnya 10 juta, orang itu datang bawa duit 10 juta. Maka bersyukur kita. Ya, pada saat itu yang terlihat itu dia yang membawa uang gitu loh.
Kita tidak bisa melihat dia ini disuruh sama Allah melangkah, menjalan, disuruh, dirubah hatinya dengan cinta. Dia ambil di ATM uangnya, suruh bawa kita. Yang kita ingat di orang ini orang baik, bawa duitnya kita. Kita lupa dia dijalankan sama Tuhan ke rumah kita. Ini maksudnya nih. Dihormati, cium tangannya, didoain mudah-mudahan Bapak jadi pejabat bisa berulang 2 kali, berhasil Pak dengan jabatannya. Kenapa? 10 juta ya. Lupa yang jalanin tuh Tuhan. Ini halus tetapi sangat esensial sekali tentang betapa lupanya kita, ya. Kita ingat dengan pemberian, lupa kepada yang memberi. Ya. Ittakhiz ta'atal ilahi sabila tajdil fawza bil jinani wa tanju watrukil isma wal fawahisa tara'a yu'tikallahu ma tarumu wa tarju. Ittakhiz, jadikanlah ta'atal ilahi, ketaatan kepada Tuhan itu sabila, jalan. Dibalik, jadikanlah jalan kepada Allah itu sebagai ketaatanmu. Ya. Tajidil fauza bil jinani wa tanju. Kau akan mendapati kebahagiaan bil jinani, dengan sorga-sorga. Tanju dan wa tanju, dan kau selamat ya dari api neraka. Watrukil isma wal fawahisa tara'a. Tinggalkanlah dosa, wal fawahisha, dan kekejian. Tara'a aija'a, yang datang kepadamu, tinggalkan. Yu'tikallahu ma tarumu wa tarju. Allah akan mendatangkan untukmu ma tarumu, apa yang kau harapkan, wa tarju, dan apa yang kau inginkan. Jadi syair ini bagus. Kenapa ditulis? Karena dia akan lebih mudah dihafal. Ya. Sentuhannya bagus. Ya. Wa'lam, ketahuilah, annal muhibbina ala salasati aqsamin. Ketahuilah, orang yang mencintai sesuatu itu ala salasati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian, 3 tipologi, 3 kelompok. Apakah kita termasuk muhibbin, orang yang jatuh cinta? Nah, orang yang jatuh cinta itu tipologinya ada 3. Awamin, pertama jatuh cintanya orang awam. Wa khawasin, kedua jatuh cintanya orang-orang yang khusus. Wa khawasil khawas, dan cintanya orang yang khusus di atas khusus. Jadi kita ini orang awam, kita punya daya cinta. Di atas kita itu min ibadika sholihin, orang yang ahli ibadah dan soleh, mereka disebut dengan khawas. Di atas orang yang soleh itu ada orang-orang muttaqin, siddiqin. Nah, mereka itu khawasul khawas. Ya, kalau di hotel itu VVIP. Ya. Lebih bagus dari yang VIP. Ya, jadi orang awam, orang khusus, dan
orang-orang yang terkhusus. Fa'ammal awam, adapun orang awam, fa mahabbatuhum lahu ta'ala liwufuri ihsanihi. Fa mahabbatuhum lahu ta'ala, cintanya mereka orang awam kepada Allah Ta'ala liwufuri ihsanihi, karena limpahan kebaikan Allah. Apa kau cinta kepada Allah? Ya, kami cinta. Kenapa? Allah lah yang memberikan saya sehat. Allah lah yang memberikan saya rezeki, istri, rumah. Itu cintanya orang awam. Wa ammal khawasu fa mahabbatuhum khalisatan anis syawaibi. Adapun orang yang khusus, cinta mereka itu khalisatan, murni, anis syawaibi ay anil uyubi. Ya, murni. Nah, ini namanya mukhlis. Khalis, barak airnya ini namanya khalis, murni, nggak ada campuran. Kalau ini campuran, ini nggak disebut, yang disebut air itu ini. Kalau ini disebutnya air jeruk, ada muqayyad, ada qayyidnya, air jeruk, air teh, ada qayyid, air. Nah, khalisatan, murni, anis syawaibi, dari hal-hal campuran yang jelek. Ya. Wa amma khawasul khawasi, adapun cintanya orang-orang yang khususil khusus, fa mahabbatuhum, maka cinta mereka itu ibaratun anita asyuki. Ya, ibarat dari asyik, ta'asyuk. Asyik itu bahasa Arab. Ada kondangan ada organ tunggal. Itu kalau yang asyik sambil makan dia goyang-goyang. Kalau yang seneng itu bawa duit nyawer deh. Bang Haji Latif, Bang Cepi, itu asik. Pak Lurah, Pak RW Uyung. Itu namanya asyik gitu. Pulang uangnya habis. Tanya sama bininya, besok buat susu mana anaknya? Enggak ada, digetok palanya sama centong sama bininya. Asyik. Ustaz enggak goyang, ada dangdut itu enggak kelihatan goyang. Tapi jempolnya di dalam sepatu goyang juga. Dalam sepatu itu asyik namanya. Dia nggak tahu, dia nggak berasa. Jempol di dalam sepatu nggak kelihatan tuh goyang juga. Nah, kita susah membahasakan asyik itu, tapi kita bisa merasakan apa itu asyik. Itulah cintanya khawasul khawas, asyik. Ibaratun anita asyuki. Ibarat dari rasa asiknya dia, alladzi bihi yanmahil asiku inda tajalli nuril ma'syukihi, yang ia menjadi terhapus orang yang asik itu inda tajalli, ketika nampak ya nura ma'syukihi, ya akan cahaya yang diasiknya, yang dicintainya. Maksud ail mahbub. Ini mata kita ini melihat jelas, tapi kalau kita lihat matahari gitu, maka kita nggak tangguh melihatnya. Itu maksudnya.
Yang namanya khawasul khawas, ibarat kecintaannya itu ketika dia asik, manakala tajalli nur Allah itu tadi, maka dia hilang sirna itu. Gak punya keinginan, gak punya obsesi, gak ada ini. Kenapa? Semuanya yang terlihat itu adalah tajalli nurullah. Nampaknya kebesaran Allah. Jadi orang semacam ini gak pengen masuk surga. Gak ada, karena gak penting baginya mau masuk surga atau masuk neraka, karena yang penting bagaimana mahabbatullah, cintanya kepada Allah itu melahirkan ya keridoannya Allah kepada dia. Itu yang penting buat dia. Ada orang bilang gini, tapi kan Nabi Muhammad mengajarkan Allahumma ini as'alukar ridho kawal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon keridhaan dan sorgamu. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari api neraka. Itu hadisnya jelas, sahih. Iya benar, tapi Nabi ngomongnya sama siapa? Bagi pemula yang mereka tadinya agamanya itu animisme, agamanya ya menyembah patung, animisme, dinamisme, ketika dia meluk agama Islam, reorientasi pemikiran teologisnya itu dirubah, maka dia disuruh minta ada kehidupan nanti sesudah ini. Surga, ada neraka. Kalau pengen kamu bahagia, minta nih yang namanya surga. Kalau kamu takut siksa Allah, berlindung dari api neraka. Buat orang awam. Orang yang khawas nggak ada lagi doa minta surga, nggak ada lagi doa takut sama neraka. Wa'udzubika minan nar. Itu kelas orang awam. Bukannya paradoks dengan hadis Nabi, bukan. Nggak ada yang paradoksinya, nggak ada. Tetapi kelas yang menyebabkan dalam doa berbeda, ya. Jadi kalau dengar jawaban gini, kita kelas yang mana? Ya, kelas awam. Fa'idha alimal mahbubu sidqa muhibbihi fi mahabbatihi. Apabila mengetahui orang yang dicintai, sidqa muhibbihi fi mahabbatihi, kebenaran orang yang mencintai dirinya dalam cintanya, rafa'a bainahu wa bainahul hijab, maka akan diangkat antara orang itu dan Tuhannya hijab. Nggak ada lagi batas. Kalau sudah tidak ada hijab, nggak mungkin minta surga. Yang masih terhijab yang minta surga dan berlindung dari api neraka, ya. Fa'atla'ahu ala asrarihi, maka Allah akan menunjukkan kepadanya rahasia ya apa yang ada pada di sisi Allah. Wa kushifanahu, dan dibukakan baginya min ulumin ghamidatin, dari bahtera ilmu yang sangat dalam. Wa asrari aliyatin, dan Allah akan membuka rahasia-rahasia keluhuran Tuhannya. Antal alimul hakim. Apa maknanya itu al-alim? Al-ali, al-qadir. Allah buka itu rahasianya bagi orang-orang yang cintanya itu sudah
membuatnya asyik sehingga hilang ketika bertajalli nurullah. Itu seperti itu, sirna semua. Nah, inilah yang melahirkan nanti dalam kajian tentang apakah manusia itu bisa fana? Bisa. Hanya fana dalam tasawuf itu tidak sama dengan pemahaman sekte ya Nasrani yang di Irlandia, yang ketika mengatakan ketika fananya makhluk dengan Tuhan, maka Tuhan menitis pada tubuhnya. Kalau kita bilang kesurupan, ketika Tuhan masuk menitis pada tubuh seseorang, maka pada saat itulah dia fana. Ini dalam perspektif ya Nasrani Irlandianya. Maka nanti dia ketika penitisan itu mengatakan segala sesuatu, itulah yang didengar oleh orang-orang yang memahaminya. Dalam Islam tidak ada Allah itu menitis dalam pengertian yang seperti itu. Bukan. Bahkan kalau pemahaman yang semacam itu bisa jadi kafir kita. Yang ada itu ketika dia melihat matahari itu hilang dirinya, yang terang cuma matahari, itu disebut fana. Besok siang nih jam 1 jam 12 lihat ke atas gitu. Saking terangnya itu, terangnya semua hilang dia. Yang ada cuma terang itu. Nah, itu namanya fana. Ya, asyik dengan tajalli Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu manunggaling kaulo kelawan Gusti pada konsep ya Siti Jenar itu enggak semuanya salah pada kajian-kajian yang semacam ini. Cuma sejarah mencatat itu bahwa Syekh Siti Jenar dibatasi sehingga disebutnya wali meniko songo sanes sedoso. Wali itu 9, wali songo sanes sedoso, bukan 10. Tapi bagi orang-orang yang mengerti tentang filsafat Jawa, sejatine pun wali meniko sedoyo sedoso. Sanes songo, bukan. Ya. Yang nggak bisa bahasa Jawa ini ada terjemahannya. Hebat. Ya. Saya gara-gara kadang kalau ngaji gini contoh tentang Jawa yang ngomong Jawa gitu. Di belakang ini ada grup potong ayam apa? Orang mana? Lamongan. Di situ suruh ngomong Jawa gitu. Saudaranya di dekat pasar Impres, saya diundang ke Jawa sono, Lamongan. Ceramahnya suruh pakai bahasa Jawa. Gara-gara ngomong begini nih. Jadi bapak-bapak jangan ngundang saya udah nyampe tempat suruh ngomong pakai bahasa Jawa. Ya sebisa-bisanya orang Betawi ngomong Jawa ya pasti ada batasnya, tidak sebebas orang yang asli orang Jawa. Ya. Oke. Bi'ainil muhibbina sirrun laisa yubshihi khattun wala qalamun anhu fayuhkihi. Ya.
bainal muhibbina sirrun laisa yufshihi. Antara orang-orang yang jatuh cinta itu ada rahasia laisa yufshihi yang tidak tersingkap. Jadi tadi kan tipologinya ada 3 tuh. Sebenarnya bainal muhibbina sirrun laisa yufshihi, di antara orang-orang yang jatuh cinta itu walaupun sudah dikelompokkan seperti itu, sirrun laisa yufshihi, ada rahasia yang tidak bisa diungkap. Ya, oleh apa? Khattun, oleh tulisan, wala qalamun, dan tidak bisa ditulis. Anhu, daripada itu sirrun, fayuhkihi, untuk diceritakan. Orang jatuh cinta, suruh ceritain gitu. Kalau di dalam Ayyuhal Walad, kitab kecil Ayyuhal Walad, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada 2 anak muda bersahabat, akrab, yang satu kawin, menikah. Ketika malam pertama, keesokannya temannya yang belum nikah, yang jomblo, minta menceritakan apa nikmatnya malam pertama. Maka temannya mengatakan, kuntu azunnu annakal jahil. Dulu aku menduga kamu itu bodoh. Wal'an azunnu annaka ahmak. Sekarang aku menduga kamu itu dungu. Bodoh banget gitu. Apa yang dimaksud? Malam pertama itu nggak bisa diceritakan, yang bisa dia dirasakan. Siapa yang bisa menceritakan nikmatnya malam pertama? Suruh tulis gitu. Nggak bisa. Kawin bisa merasakan. Orang jatuh cinta itu seperti itu. Ya. Jadi laisa yufshihi khattun wala qalamun anhu. Tidak akan terungkap oleh tulisan dan pena tentang rahasia cinta itu. Fayuhkihi, untuk diceritakan. Narun tuqabiluhu unsun mumazijuh. Cahaya yang berhadapan, unsun membuatnya jenak, bimuzajihi, dengan bercampur. Nurun yukhbiruhu an ba'di ma fihi, cahaya yang mengabarkan dari sebagian apa yang ada di dalam cinta. Syauqiyun ilaihi wala abghalahu badalan. Syauqiyun ilaihi, rindu kepadanya, wala abghalahu badala, tidak ada yang dapat mencari pengganti rindu. Hazi sarairu kitmani tunajihi, inilah rahasia-rahasia yang tersembunyi ketika kau bermunajat kepada Tuhanmu. Jadi orang yang bermunajat kepada Tuhan, sholat, bangun malam, disitulah letak asyiknya seseorang itu ditentukan oleh cintanya. Kalau cintanya orang awam karena dia kecintaannya atas rezeki yang dia terima, maka sholatnya nggak akan menarik. Tapi kalau dia sudah melepaskan dari yang duniawi, kelompok khalisin, maka cintanya itu menyebabkan asiknya berdua bersama yang dicinta. Seperti asiknya seorang laki-laki berdua sama yang dicintainya.
Tapi ketika khawasul khawas, maka ketika dia berhadapan dengan Tuhan seperti orang yang melihat matahari hilang, maka yang ada hanyalah matahari. Itulah rahasia yang tidak bisa diucapkan dari sebuah cinta dengan tulisan, ya, dengan goretan pena untuk diceritakan. Tetapi dia merasakan rahasia itu ketika dia bermunajat. Jadi kelas kita tergantung dari cinta kita. Cinta kita kelasnya apa? Maka itulah gambaran yang kita akan rasakan. Subhanallah. Ini nggak mudah nih. Dalam. Kedalaman yang luar biasa. Yang memberikan spirit sama kita. Jangan puas kalau kita sudah sholat. Jangan puas kalau kita sudah bersedekah. Jangan puas kalau kita sudah puasa. Ya, karena kecintaan kita masih materialistis, berbau materi kecintaan kita. Lepaskan coba. Ada 2 level di atas cinta materi itu. Ya, khawas wa khawasul khawas. Ya, subhanallah. Wairuhu wallahu a'lam bishawab.